Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia, dan di akhirat Dia tidak memperoleh bagian apa-apa. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Ada dua jenis permohonan orang, manusia. Pertama, ia bermohon untuk kesenangan, kebaikan, kelezatan, kemewahan hanya di dunia saja. Ada pula orang yang berdoa, bermohon kebahagiaan, kesejahteraan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Hanya dua saja. Kaum muslimin, para undangan Allah yang berbahagia, untuk itu orang-orang yang berpikiran, berpandangan luas, ya melihat kedua-duanya, dunia dan akhirat. Memang setiap ketemu kata-kata dunia, bertemu pula kata-kata akhirat. Ya seimbang pula antara fid dunya wa fil akhirah. Kalau tidak salah dalam Al-Quran, bertemunya 112 kali, seimbang bertemunya. Karena manusia berada di atas dunia, itu dia memiliki fasilitas-fasilitas yang ada di dunia ini. Ya, cukup makanan, cukup minuman, perumahan, sandang, pangan, papan. Itu merupakan sebagai alat untuk mencapai ketujuan
hidup manusia itu sendiri. Ya, orang-orang yang meminta kesenangan semata-mata di dunia saja, tertanda hati telah kotor, hatinya telah sakit. Itulah orang yang kafir, orang munafik ya. Yang sebenarnya dalam hati mereka itu berpenyakit. Di hatinya ada semacam keraguan tentang adanya Allah, adanya yang mengatur, adanya hari kiamat kemudian. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah walahum azabun alim. Itunya dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya. Bagi mereka adalah azab, siksaan yang keras, azabun alim, disebabkan perbuatan mereka. Setelah ada penyakit di dalam diri jiwanya itu, ya, sehingga ditambah oleh Allah penyakit itu, semakin terkunci hati mereka untuk melaksanakan dan menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, ya sama saja. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nah, hatinya telah dikunci mati Allah. Penglihatannya sudah terkunci. Perhatikan ayat Allah. Dan kedua telinganya pun sudah tertutup. Bahkan dengan mendengar ayat-ayat Allah, ya, telinganya bagian angus terbakar. Ini orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan kepada hari kemudian. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah walahum azabun alim walahum azabun azim. Benar-benar terkunci, tertutup, sehingga tidak mau lagi menerima kebenaran Rasul. Kalau sekarang yang dibawa oleh kiai, oleh ustaz, yang dibacakan, ya, dengan penyampaian ayat Allah, ya, masuk telinga kanan dan keluar di telinga kiri. Ya, inilah gaya dan cara hidup orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ya, dunia diburu, dikejar, kini makan sepuas-puas dan sehabis-habisnya.
Dia lagi berkeinginan untuk kehidupan yang jauh ke depan. Itu dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya katakan tadi ya. Rabbana atina fid dunya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Ya, tidak mendapat bahagian perolehan di akhirat. Padahal hidup yang sebenarnya, yang tuju dari dunia adalah untuk beribadah dengan adanya iman, keyakinan yang mendalam, untuk mencapai pada tujuan itu sendiri. Sedangkan hal yang ada di dunia ini adalah alat untuk mencapai itu. Itu putuslah tujuan. Memang yang ada di dunia ini, kenikmatan yang ada di dunia ini, kalau kita lihat dalam kacamata Islam, dalam ilmu Islam, tafsir hadis ya sedikit dengan kesenangan yang ada di akhirat. Pun dalam sebuah hadis qudsi ada 100 nikmat Allah. Satu yang muncul, yang tampil ke atas dunia ini. Yang satu itu dibagi-bagikan mulai dari Nabi Adam sampai sekarang, sampai datang hari kiamat. Mungkin kesenangan makan, kesenangan minum, berkumpul dengan keluarga, anak, cucu, itu kesenangan satu baru yang muncul. Kemanakah yang 99 itu? Ya, ditahan oleh Allah. Nanti di hari kiamat dilepaskan. Nah, inilah yang sasaran yang tuju sebenarnya dalam hidup. Dia orang yang cerdas, akal pikirannya, ya. Wa minhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kebaikan, kesenangan, kesentosaan di dunia dan kesentosaan di akhirat. Ya, dan berdoa pula terhindar, terjauhlah dari tekanan-tekanan api neraka. Api neraka jahanam yang bernyala-nyala begitu hebat dan begitu dahsyatnya, yang membakar hati manusia. Karena hatinya kotor, hatinya sakit, hatinya ragu tentang kebenaran Rasul dan wahyu, sehingga diperolok-olokkan ayat-ayat Allah dan Rasul-Rasulnya. Bahkan dikatakan yang disampaikan Rasul itu adalah sihir, bohong. Siapakah yang bohongan sebenarnya? Orang yang tidak sampai pemahaman pikirannya di situ. Saudara-saudara para pendengar video yang berhadir. Ya, kalau kita lihat ya, orang bermohon kekayaan, ya sebelum dia kaya dia taat, patuh. Nah, setelah dapat kekayaan yang melimpah ruah diberi oleh Allah, ya engkar, ya durhaka
ya, dalam Al-Quran seperti Qarun kan, kemudian saja dia ingkar tentang lainnya, dia kan baik gitu, sehingga diberi kekayaan yang melimpah ruah, banyak tokoh, banyak kedai, banyak usahanya, sehingga kunci toko ya, terdiri dari emas dan perak. Membuka toko emas kuru-kuru ya, dari emas, dia hancur ya, tenggelam ya, telan bumi ya, dibalikan oleh malaikat ada yang ke atas nanti ke enggak, tenggelam lah, hancur lah. Nah, sekarang orang-orang banyak di film-film ya mencari harta karun ya, entah sudah ketemu emasnya belum juga ketemu ya. Jadi menandakan kekayaan Firaun ya tidak manfaat baginya. Setelah dia berpisah dan setelah mereka berakhir dalam kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, jadi untuk itu harus tahu mana yang halal hidup dan mana yang tujuan hidup. Yang halal hidup semua fasilitas yang ada di dunia ini ya, semakin lengkap fasilitas semakin cepat sampai kepada tujuan hidup. Jadi tujuan akhir dari hidup manusia ini ya hasanah di atas dunia dan hasanah ya bahagia ya, batin, alam batin ya, tidak pernah gelisah ya, susah di masa apapun hidupnya, tidak terombang-ambing ya. Kadang-kadang kita ini ditakuti COVID ya hilang kebahagiaan kita, bukan itu ya, kita saring informasi itu ya, itu adalah kita pertahankan kebahagiaan jiwa dan kebahagiaan hati, jangan sampai gelisah. Kebahagiaan hati, ketenangan hidup, jantung tidak bisa dipertahankan kalau iman tidak bisa pula kita mempertahankan. Untuk mempertahankan iman, itu iman ini ya kita pupuk, kita bina, dan kita perbarui step by step sehingga tidak mati kering. Jadi du imanukum, perbaruilah, renew imanmu, kata Nabi, sehingga iman kan up and down, turun naik, agar tidak mati, tidak kering, tidak kurus, dipupuk. Sebab iman ada iman manusia, ada iman para nabi dan rasul, ada pula iman malaikat. Yang iman manusia up and down, turun naik. Dan apabila dibacakan oleh Allah, dia akan naik dia akan tidak pernah mendengar ayat Allah ya, baca menelitinya kan
turun naik iman manusia itu proses yang wajar, namanya manusia. Tapi iman nabi dan rasul semakin meningkat grafiknya. Dia hidup dari kehidupannya itu meningkat terus. Itu kelebihan dan keistimewaan rasul itu tadi ditandingi oleh siapapun manusia, meskipun Abu Bakar dan Umar, ya mungkin di bawah Nabi dan Rasul itu ada. Ya, kekuatan iman manusia banyak ini dibandingkan dengan, diukur dengan Abu Bakar pun kalah kan, tidak bisa diseimbangkan, tidak bisa melawan. Ibarat perlawanan cahaya matahari dengan lampu-lampu yang ada di atasnya itu. Berarti kalah mutu dan kualitas iman. Sekarang di akhir zaman ini, ya dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak hal yang memudarkan, yang menipiskan iman itu sendiri. Banyak yang hidup pendidikan yang berlawanan dengan akal sehat manusia. Ya, tontonan, pergaulan yang disaksikan di media-media banyak yang mempengaruhi sikap tingkah laku generasi muda, sehingga perlulah ketahanan hidup, perlulah ketahanan mental, ya peran daripada kedua orang tuanya. Kalau di Minangkabau termasuk mama kan juga berperan. Makanya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mulai sekarang ya, persiapkanlah, mintalah kepada Allah kebahagiaan di dunia. Ya, kita berusaha, ya kan mimpi juga namanya. Kita berusaha senang di dunia ini. Kita duduk saja, work from home terus tidak mungkin itu. Karena rezeki manusia ini ada karena bertemu dengan manusia lainnya. Ya, ada jualan, ya, itu ada bertemu dengan manusia. Kalau di rumah terus